Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story Bab 24. Namun, dia mengatakan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan selama beberapa tahun setelah dia keluar dari bank. Dia jauh lebih berkualitas daripada saya dan bahkan orang itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau begitu, seberapa besar peluang orang seperti saya untuk mendapatkan pekerjaan? Dia berusia 40-an. Saya kira saya bisa mendapatkan pekerjaan di bidang produksi di sebuah pabrik. Tapi apa gunanya pekerjaan itu bagi saya? Saya akan menghasilkan 1,8 juta won per bulan tanpa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saya akan menderita karena kerja fisik yang berat setiap hari ini dan tak seorang pun akan menghormati saya. Selain itu, para manajer di bidang itu punya masalah. Mereka sombong dan kebanyakan dari mereka sedang dalam perjalanan kekuasaan yang serius. Saya menyadarinya. Saya pernah bekerja di pabrik sebelumnya, jadi saya mengetahuinya berdasarkan pengalaman. Mereka melakukan itu karena mereka tidak berpendidikan. Lagi pula, jika Anda bekerja di bidang produksi daripada di manajemen, tidak ada promosi. Jadi Anda hanya bekerja di sana setiap hari dengan kesadaran bahwa Anda tidak akan memiliki posisi yang lebih baik di masa depan. Min Hyuk mengambil gelas kosongnya, sepertinya dia ingin minum bir lebih banyak. Coba saja sampai tahun depan. Aku yakin kamu lulus tahun depan. Saya menyerah. Mengapa? Sulit untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, tapi bukan hanya itu. Saya rasa saya juga tidak punya bakat untuk itu. Menurutmu, apa bakatmu? Yah, aku tidak tahu. Kurasa kamu perlu lebih banyak bir. Ayo minum 1 botol lagi. Min Hyuk tersenyum ketika Gunho berkata dia akan memesan 1 botol bir lagi. Apakah kamu datang ke sini untuk berbicara denganku hari ini karena kamu diberitahu sesuatu tentang aku? Seperti apa? Apakah manajer Kang memberitahumu kalau aku terlalu sering minum? Kenapa kamu berkata begitu? Apakah kamu tertangkap olehnya saat kamu sedang minum? Sebenarnya beberapa kali, saat aku ketahuan, aku lebih merasa kasihan padamu, bukan pada manajer Kang. Mulai sekarang kamu bisa minum lebih sedikit. Tidak apa-apa. Min Hyuk menunduk, tanpa berkata apa-apa. Apa yang salah? Tidak ada apa-apa. Hanya ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ini ada tisu. Kamu bisa menggunakannya. Gunho berpikir dia bisa memahami perasaan Min Hyuk saat ini. Ketika Gunho belajar untuk ujian yang sama beberapa tahun lalu, dia juga tidak punya uang. Ia pernah ingin bunuh diri karena perasaan putus asa dan depresi. Dia mengonfrontasi orang tuanya karena marah dan putus asa untuk mengatakan mengapa mereka harus memiliki dia tanpa bisa memberinya kehidupan yang makmur dan baik. Gunho menghabiskan 3 tahun masa mudanya bekerja di sebuah pabrik dengan mengetahui bahwa dia tidak memiliki harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan bekerja di sana. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menabung karena dia hampir tidak dapat mencari nafkah. Semua orang termasuk bibinya terus bertanya mengapa dia tidak menikah dengan siapapun, namun saat itu, pernikahan bukanlah pilihan baginya. Dia takut terjebak dalam kehidupan itu selama sisa hidupnya dan dia percaya bahwa begitu dia menikah, dia akan terjebak di sana. Dia sangat memahami kata gamofobia dan mengapa beberapa orang takut menikah. Ia yakin memiliki anak setelah menikah akan memperburuk keadaan dan hidupnya akan hancur selamanya. Gunho dan Min Hyuk mulai meminum sebotol bir tambahan yang mereka pesan. Gunho mulai berbicara beberapa saat setelah dia memikirkan sesuatu sambil menutup matanya dengan tangan disilangkan. Min Hyuk, apakah kamu tertarik pergi ke China? Cina. Saya berencana untuk melakukan usaha patungan dengan Tiongkok. Saya tidak 100% yakin apakah saya akan benar-benar melakukannya atau tidak pada saat ini, namun, begitu saya memutuskan untuk melakukannya, saya akan membutuhkan seseorang yang akan tinggal di Tiongkok untuk jangka waktu tersebut, bisnis patungan. Min Hyuk menyeringai. Dengarkan dirimu sendiri, Gunho. Anda bertanya kepada seseorang yang tidak bisa berbahasa Mandarin dan belum pernah melakukan pekerjaan manajemen apapun dalam hidupnya. Anda bisa belajar bahasa Mandarin sambil bekerja dan Anda bisa menggunakan penerjemah bahasa Korea Mandarin. Tidak mengetahui bahasa Mandarin tidak akan memengaruhi pekerjaan Anda di Tiongkok.
Ini lebih merupakan soal apakah Anda memiliki kemauan untuk melakukan pekerjaan itu. Saat saya pergi ke Tiongkok untuk pertama kalinya menjalankan restoran saya di sana, saya bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun dalam bahasa Mandarin. Ya, benar. Kudengar kamu pergi ke Tiongkok dan menghasilkan banyak uang. Apakah kamu benar-benar tidak bisa berbahasa Mandarin sama sekali saat itu? Bukankah kamu pernah pergi ke lembaga swasta untuk belajar bahasa Mandarin sebelum pergi ke Tiongkok? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku hanya pergi ke sana tanpa persiapan seperti itu. Wow, kamu memang membenturkan kepalamu ke dinding bata, dan kamu berhasil. Saya akan ke Tiongkok minggu depan untuk menandatangani surat niat, dan saya ingin Anda ikut dengan saya. Mengapa Anda tidak datang dan melihat tempat itu sebelum memutuskan apakah Anda dapat tinggal di sana untuk sementara waktu? Bagaimana dengan pekerjaanku di sini? Hentikan. Min Hyuk memandang Gun Ho dengan heran. Sepertinya dia sudah sadar. Kenapa? Kamu tidak suka bekerja di perusahaanku? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa? Sejujurnya, saya tidak yakin apakah bekerja di perusahaan Anda merupakan ide yang baik. Ini bisa jadi tidak nyaman bagi kita berdua. Saya harus bekerja di bawah Anda, dan terkadang Anda merasa bahwa Anda akan memilikinya untuk menjagaku. Kamu tidak akan bekerja di bawahku. Kenapa kamu berkata begitu? Kita akan bekerja sama sebagai partner, oke? Wah, Min Hyuk menghela nafas panjang. Gun Ho tiba-tiba meraih tangan Min Hyuk, yang membuatnya mundur. Kamu harus membantuku. Aku membutuhkanmu. Aku membutuhkan seseorang yang dapat aku percayai dan memiliki nilai yang sama untuk bekerja sama. Saya tidak yakin apakah saya bisa membantu Anda. Sambil mengatakannya, Min Hyuk sepertinya memikirkan sesuatu. Gun Ho dengan tegas berkata, saya akan mencari orang lain untuk mengambil posisi manajer perumahan Anda. Saya akan meminta manajer Kang untuk segera memasang lowongan pekerjaan. Min Hyuk menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Saya mengerti maksud Anda. Terima kasih. Bolehkah aku merekomendasikan seseorang untuk mengambil posisi manajer perumahan? Apakah kamu kenal seseorang yang cocok untuk posisi itu? Ya, saya kenal orang ini dari kelompok belajar saya. Dia bersekolah di SMA yang sama dengan kami dan dia 3 tahun lebih muda dari kami. Dia juga belajar untuk ujian kerja pemerintah dan dia adalah seorang pekerja keras. Saya yakin dia akan senang dan bersyukur jika dia bisa bekerja sebagai manajer perumahan di Onerumpel Anda. Baiklah, kalau begitu, saya akan membicarakannya dengan manajer Kang. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya paspor? Sebenarnya saya punya. Saya memperoleh paspor saya beberapa tahun yang lalu ketika saya pergi ke luar negeri untuk bekerja sukarela. Saya yakin paspor itu masih berlaku. Itu bagus. Kalau begitu, Anda perlu mengajukan permohonan visa. Setelah Anda mengajukan permohonan visa, kirimkan tanda terima biaya pemrosesan visa kepada Nona Ji Yang Jong di kantor saya, lalu dia akan mengurusnya. Saat itu, Gun Ho melihat secercah harapan di mata Min Hyuk. Gun Ho berbicara dengan manajer Kang tentang Min Hyuk. Saya bertemu dengan Min Hyuk kemarin. Manajer Kang bertanya sambil tersenyum, apakah kamu menyuruhnya berhenti minum? Saya kira dia berada di bawah banyak tekanan dan stres karena kegagalannya yang terus-menerus dalam ujian. Saya sangat mengerti. Saat saya masih mencari pekerjaan setelah pensiun dari dunia perbankan, saya sama seperti dia. Jadi, saya berpikir untuk mengirimnya ke Tiongkok, China. Jadi, Anda memutuskan untuk berpartisipasi dalam usaha patungan. Saya belum menandatangani surat niatnya. Saya ingin membawanya bersama saya dalam perjalanan ke China kali ini. Bagaimana dengan Onerumpel di kota Bangbae? Kalau begitu, kita memerlukan manajer perumahan baru. Dia merekomendasikan seseorang yang dia kenal. Itu bagus. Karena Anda bertanggung jawab untuk mempekerjakan seorang manajer perumahan, saya memberitahu Anda sebelumnya. Anda adalah presidennya. Jika Anda memutuskan sesuatu, saya ikuti. Saya akan meminta Tuan Min Hyuk Kim untuk membawa orang itu sesegera mungkin. Manajer Kang menelepon Min Hyuk. Tuan Min Hyuk Kim, ini saya. Saya berbicara dengan presiden. Bisakah Anda mengirim orang yang akan mengambil posisi manajer perumahan secepat mungkin? Dan Anda juga harus menyerahkan pekerjaan itu kepadanya. Oke, aku akan melakukannya. Juga,
Tolong beritahu orang itu untuk mempersiapkan pendaftaran penduduknya dan melanjutkan. Baik, manajer Kang. Manajer Kang membuat laporan kepada Gun Ho sambil tersenyum setelah menutup telepon dengan Min Hyuk. Tuan Min Hyuk Kim terdengar ceria kali ini, Tuan. Apakah tepat? Gun Ho tersenyum. Gun Ho dan Min Hyuk naik pesawat ke Shanghai, Tiongkok setelah bertemu di Bandara Internasional Incheon. Simpan ini bersamamu. Apa ini? Itu kartu namamu. Kamu akan bertemu dengan banyak orang begitu kamu tiba di Tiongkok. Kamu akan membutuhkannya ketika kamu tiba. Jadi aku membuat 100 kartu nama. Pemimpin tim pengembangan pasar luar negeri di GH Development Company. Gun Ho, saya bahkan tidak bisa berbicara bahasa asing apapun. Saya tidak bisa berbahasa Inggris atau Cina. Itu gelar yang terlalu besar bagi saya. Apakah menurutmu aku mengetahui banyak hal sehingga aku menjadi presiden? Yah. Aku memang suka kartu namaku. Kelihatannya bagus sekali. Aku terutama suka logonya. Logo itu dirancang oleh staf kami, Nona Ji Yang Jong. Benarkah? Dia pandai dalam hal itu. Ketika mereka tiba di Bandara Pudong di Shanghai, dia menerima telepon dari Profesor Wang. Gun Ho, kamu di mana? Saya baru saja turun dari pesawat. Benarkah? Kalau begitu kamu akan tiba di sini sekitar jam 2 siang. Aku bisa menunggumu di lobi Hotel Shangri-La. Jangan diam di lobi, tapi ngopi di kafe sana sambil menungguku. Oke, cepatlah. Gun Ho membawa Min Hyuk ke Waitan. Wow, luar biasa. Ini Waitan yang terkenal. Itu adalah wilayah ekstrateritorial pemukiman internasional. Kamu tahu banyak tentang sejarah. Aku tahu kamu suka membaca novel dan kartun sejarah bahkan ketika kita masih di sekolah menengah. Kelihatannya luar biasa. Jika kami memutuskan untuk melakukan joint venture, Anda akan memiliki banyak kesempatan untuk mengunjungi situs bersejarah dan tempat wisata karena joint venture tersebut akan berlokasi di kota Kunsan yang dekat dengan Shanghai. Apakah menurut Anda usaha patungan akan menguntungkan? Selama perusahaan pindah ke kawasan industri, seharusnya tidak ada masalah. Masalah sebenarnya adalah pendaftaran tanah. Apakah mereka tidak melakukan itu? Orang Tionghoa biasanya tidak mendaftarkan tanahnya dengan jelas kepada kami. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk rumah atau kondominium yang dimiliki oleh perorangan untuk tempat tinggal, namun, untuk lahan besar seperti pabrik, mereka tidak melakukannya, biasanya tidak terdaftar dengan jelas. Mengapa mereka melakukan itu? Itulah masalahnya dalam berbisnis di sini. Perusahaan Korea juga punya masalah. Bagaimana dengan mereka? Banyak perusahaan Korea menghasilkan uang dengan menginvestasikan uangnya pada real estate tempat perusahaan mereka dibangun, bukan melalui aktivitas bisnis mereka. Jadi, mereka mengharapkan keuntungan yang sama ketika mereka datang ke Tiongkok untuk menjalankan bisnis mereka. Apakah itu berarti sulit meminjam uang ke bank yang tanahnya akan dibangun pabrik? Benar, di beberapa daerah mungkin saja terjadi, tapi sangat sulit untuk meminjam uang dengan tanah yang akan digunakan untuk kawasan industri. Jadi begitu, Min Hyuk tampak khawatir. Jangan khawatir, perusahaan akan pindah ke kawasan industri selama kita memberikan harga dan keuntungan yang bagus. Gun Ho dan Min Hyuk naik bus ekspres dari Shanghai ke kota Hangzhou. Min Hyuk sedang menulis sesuatu dengan rajin di bus. Apa yang kamu tulis? Saya hanya mencatat tentang tanda-tanda tujuan, pemandangan jalan, dan sebagainya. Merupakan kebiasaan yang baik untuk menuliskan sesuatu. Baiklah, saya akan tidur siang sekarang. Gun Ho dan Min Hyuk tiba di Hotel Shangri-La di kota Hangzhou dan bertemu dengan Profesor Wang yang sedang duduk di kafe. Hei, Profesor Wang. Hei, Gun Ho. Bagaimana kabarmu? Mereka saling menyapa dengan jabat tangan dan pelukan. Ini Min Hyuk Kim. Dia adalah temanku. Min Hyuk memberikan Profesor Wang kartu namanya yang diberikan Gun Ho kepadanya sebelumnya. Oh, Tuan Min Hyuk Kim. Senang bertemu dengan Anda. Teman-teman saya adalah teman saya. Bukankah begitu, Tuan Kim? Benar, kita semua berteman. Ayo kita minum kopi. Seorang wanita muda di kipau membawa buku menu ke pesta Gun Ho, dan mereka memesan secangkir kopi. Apakah Anda sempat meninjau rencana bisnisnya? Ya. Anda bilang ingin ikut serta dalam usaha patungan dengan mengakuisisi sejumlah saham untuk mendukung wakil wali kota Sekang Li. Apakah Anda memutuskan untuk menyerah? Ya, saya menyerah. Saya pikir sebaiknya kita tidak berpartisipasi.
Dengan begitu, usaha patungan akan terlihat lebih baik. Jadi, seperti yang Anda lihat di rencana bisnis, China dan perusahaan Korea akan sama-sama mengambil 50. Sekang Lee menyetujuinya juga. Jika saya menghasilkan cukup uang dari ini, saya akan mendukung Sekang Lee untuk Anda, Profesor Wang. Terima kasih sudah mengatakannya, teman. Min Hyuk mendengarkan percakapan antara Gun Ho dan Profesor Wang, dengan ekspresi iri di wajahnya. Dia sama sekali tidak mengerti percakapan mereka karena mereka berbicara dalam bahasa Mandarin, jadi dia hanya duduk di sana sambil memainkan cangkirnya. Gun Ho dan Profesor Wang mulai berdiskusi tentang usaha patungan dengan rencana bisnis di atas meja. Karena Tiongkok berinvestasi dalam bentuk barang, semua biaya yang dikeluarkan untuk presentasi dan gaji staf perusahaan konstruksi Jinsi akan dibayar dengan dana yang diinvestasikan oleh perusahaan Korea. Pada awalnya, ya, mungkin begitu. Apa yang akan terjadi setelah kita menghabiskan seluruh uang yang diinvestasikan oleh perusahaan Korea? 1.500.000 dolar adalah jumlah uang yang besar di Tiongkok. Tidak bisa semuanya dibelanjakan dalam beberapa bulan. Seperti yang Anda lihat di rencana bisnis, jumlah pekerja yang dikirim ke usaha patungan dari perusahaan konstruksi Jinsi adalah sekitar 30. Ada beberapa insinyur bergaji tinggi tetapi kebanyakan dari mereka adalah pekerja tetap. Total upah tidak boleh lebih dari 100.000 dolar per bulan. Kami akan melakukan setidaknya satu presentasi di Korea untuk menarik perusahaan-perusahaan Korea ke kawasan industri. Kami kemudian harus memasang iklan di surat kabar harian dan presentasi akan diadakan di hotel. Itu akan memakan banyak biaya. Kami melakukan penelitian mengenai hal ini. Tidak memerlukan banyak biaya untuk memasang iklan di surat kabar Tiongkok. Masalahnya adalah biaya untuk iklan surat kabar Korea dan sewa ruang presentasi di hotel Korea. Kami memperkirakan bahwa kami memerlukannya, sekitar 30.000 dolar untuk mereka. Bagaimana menurut Anda? Para pekerja di perusahaan konstruksi Jinsi juga mengatakan demikian. Saya tidak yakin. Gun Ho memandang Min Hyuk dan bertanya, apakah menurut Anda dibutuhkan biaya sekitar 10 juta won untuk memasang iklan di surat kabar harian di Korea, berukuran sekitar 17 cm x 37 cm? Saya tidak begitu yakin. Tapi iklan di surat kabar ekonomi seharusnya lebih murah. Karena kami menyewakan tanah tersebut kepada perusahaan, kami tidak bisa mendaftarkan tanah tersebut atas nama perusahaan tersebut, bukan? Perusahaan Korea lebih memilih untuk pindah ke tempat yang bisa didaftarkan karena mereka ingin meminjam uang dari bank dengan tanah tersebut, tanah yang mereka gunakan untuk usaha mereka. Adakah yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya? Itu sulit dilakukan. Seluruh lahan kawasan industri terdaftar di bawah perusahaan konstruksi Jinsi dan lahan tersebut dibagi-bagi untuk disewakan kepada perusahaan. Beberapa orang Tiongkok menyesatkan perusahaan Korea bahwa mereka dapat meminjam uang dengan tanah tersebut. Sekang Lee tidak jangan lakukan hal semacam itu. Itu sebabnya uang jaminan yang diperlukan tidak tinggi. Uang jaminannya adalah 100 yuan dengan sewa bulanan 1,0 yuan per M2. Berapa harganya untuk pabrik dengan 3.000 pyong? Saya akan menghitungnya untuk Anda. Oh, Min Hyuk, terima kasih. Min Hyuk menghitung dengan kalkulator elektroniknya. Untuk 3.000 pyong, biayanya sekitar 175 juta won untuk uang jaminan dengan sewa bulanan 1.750.000 won. Gun Ho berpikir sejenak dengan tangan disilangkan. Profesor Wang mengeluarkan sesuatu dari amplop besar yang dibawanya. Apa ini? Itu gambar dan spesifikasi standar pabrik. Ada 3 tipe, A, B, dan C. Jadi pabrik bisa jadi salah satu dari jenis ini. Membangun pabrik juga butuh biaya besar. Sebuah pabrik akan dibangun dengan anggaran uang jaminan. Ini adalah bangunan pabrik prefabrikasi. Begitu, ayo kita makan malam sekarang. Mengapa kita tidak pergi ke Luwailu di mana kita bisa menikmati makanan tradisional Tiongkok? Min Hyuk kagum dengan hidangannya. Wow, aku melihat segala macam makanan lezat. Hei, Tuan Kim, minumlah ini. Profesor Wang menuangkan minuman keras ke gelas Min Hyuk. Dia kemudian bertanya pada Gun Ho, jika usaha patungan dimulai, siapa yang akan Anda kirimkan sebagai presiden? Menurut rencana bisnis, Tiongkok akan menugaskan seseorang sebagai ketua dewan sementara Korea akan mengirimkan seseorang untuk posisi presiden, untuk masa jabatan pertama.
Untuk masa jabatan kedua, mereka akan melakukan sebaliknya. Itu sangat umum, karena Anda, Presiden Go, menjalankan bisnis Anda di Korea, jadi saya berasumsi Anda tidak akan datang ke Tiongkok untuk mengelola usaha patungan tersebut. Min Hyuk di sini, dia akan melakukannya. Oh, benarkah? Itulah yang kupikirkan. Profesor Wang mengulurkan tangannya ke Min Hyuk untuk berjabat tangan. Saya diberitahu bahwa Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi akan mengambil posisi Ketua Dewan, dan untuk Wakil Presiden, Direktur Perencanaan yang menulis rencana bisnis akan mengambil posisi tersebut. Benarkah? Saya kira Wakil Presiden akan sangat sibuk. Gunho, Min Hyuk dan Profesor Wang menuju ke kota Kunsan. Wakil Wali Kota Kota Kunsan, Sekang Lee, memanggil Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi, Ching Kweo-seon. Perusahaan konstruksi Jinsi adalah perusahaan milik pemerintah dan presidennya. Ching Kweo-seon dulu bekerja di kota Kunsan sebagai wakil direktur konstruksi. Lama tak jumpa, Gunho dan Ching Kweo-seon saling menyapa dengan jabat tangan. Sekang Lee memberitahu Gunho, sebagian besar pekerjaan dilakukan di kawasan industri sekarang. Jalan menuju taman sudah diaspal, kantor pengelolaan sudah selesai, dan pekerjaan 3 aliran tentu saja sudah selesai. Apa yang Anda maksud dengan kantor manajemen sudah selesai? Apakah itu berarti telepon dan internet berfungsi? Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi malah merespons. Teleponnya belum berfungsi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.